Halo, perkenalkan nama saya Mindiwati Selibolin. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Penyuluh Agama di kampus IAKN Kupang. Dengan NIM 105-2025-0011. Di video kali ini saya akan membagikan materi penyuluhan dengan tema menjaga kerukunan umat beragama dengan sasaran masyarakat umum. Puji dan syukur saya haturkan kehadirat kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya saya bisa memberikan materi penyuluhan agama ini untuk masyarakat umum. Latar belakang. Kita hidup di tengah masyarakat yang beragam suku, budaya, dan agama. Keberagaman ini bukanlah kesalahan, melainkan kekayaan yang Tuhan berikan. Namun, perbedaan seringkali menjadi pemicu kesalahpahaman, pertengkaran, bahkan perpecahan. Sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk menjadi pelopor kedamaian, bukan penyebab perpecahan di lingkungan tempat kita tinggal. Tujuan penyuluhan ialah yang pertama, memahami ajaran Alkitab tentang hidup rukun dengan semua orang. Yang kedua, menyadari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara masyarakat yang beragama. Yang ketiga, mampu menerapkan sikap saling menghargai dan bekerja sama dengan umat beragama lain. Yang keempat, menjadi saksi kasih Kristus melalui perilaku yang damai. Dasar ajaran Alkitab. Berikut adalah firman Tuhan yang menjadi landasan kita. Yang pertama dalam kitab Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Penjelasan maksud Alkitab ini adalah perintah kasih tidak terbatas hanya kepada sesama orang Kristen, tetapi kepada semua orang tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang dia memiliki suku apa, ras apa, dia berasal dari mana. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Dalam kitab Roma 12 ayat 18 juga, jika mungkin sejauh yang tergantung pada kamu, hiduplah rukun dengan semua orang. Penjelasan yang dimaksud di mana kita harus berusaha semaksimal mungkin menjaga kedamaian dan keharmonisan, meskipun orang lain berbeda pandangan dengan kita. Dalam kitab Efesus 2 ayat 14, karena dialah yang menjadikan kita keduanya satu dan yang merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Penjelasan ini di mana dalam Kristus perbedaan tidak lagi menjadi tembok pemisah, melainkan jembatan untuk saling melayani. Di dalam 1 Petrus juga, dalam 1 Petrus 3 ayat 8-9 juga, akhirnya hendaklah kamu semua sehat sejiwa, saling menaruh belas kasihan, saling mengasihi sebagai saudara, murah hati, rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya berkatilah orang itu. Pengertian kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama bukan berarti yang pertama menyamakan ajaran agama satu sama lain. Yang kedua, mengorbankan iman dan keyakinan kita sendiri. Yang ketiga, menyetujui segala hal yang dilakukan orang lain. Kerukunan yang sejati adalah yang pertama, saling menghormati kebebasan beribadah masing-masing. Yang kedua, tidak saling menghina atau memaksa keyakinan orang lain. Yang ketiga, saling membantu dalam kemanusiaan dan kepentingan bersama.
Yang keempat atau yang terakhir, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan musyawarah. Tantangan dalam menjaga kerukunan. Ada beberapa hal yang sering menjadi penghalang untuk kita menjaga kerukunan dalam masyarakat umum. Yang pertama, prasangka dan curiga, di mana kita ini selalu menilai orang lain hanya dari agama mereka tanpa mengenalnya lebih dekat. Kita cuma mengenal mereka dari sampelnya saja. Yang kedua, sikap eksklusif, di mana sikap eksklusif ini merasa keyakinan sendiri paling benar dan merendahkan keyakinan orang lain. Yang ketiga, berita bohong atau hoax, di mana informasi yang memicu kebencian antar kelompok agama satu dengan yang lain. Yang keempat, kepentingan pribadi atau golongan, di mana ada beberapa orang menggunakan agama sebagai alasan untuk keuntungan diri sendiri. Inilah beberapa penghalang yang sering terjadi dalam proses kita menjaga kerukunan antar umat beragama. Tindakan nyata sebagai dalam menjaga kerukunan di masyarakat umum. Seringkali muncul pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan di lingkungan kita sehari-hari? Yang pertama, sikap di rumah dan di lingkungan. Yang pertama, sapa dan menyapa tetangga tanpa memandang agamanya. Yang kedua, hormati waktu ibadah dan tempat ibadah agama lain. Jangan membuat keributan saat mereka sedang beribadah. Yang ketiga, ikut menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan bersama-sama. Tindakan nyata dalam pergaulan. Yang pertama, bekerja sama dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, membantu korban bencana, atau acara perayaan hari besar nasional. Jangan membahas perbedaan agama dengan nada menghina di tempat umum. Yang ketiga, jika ada masalah, selesaikan dengan berbicara dengan baik-baik. Jangan menambah permusuhan di antara kita. Yang ketiga, tindakan nyata dalam menjaga iman sambil berdamai. Yang pertama, tetap setia beribadah dan melaksanakan ajaran agama sendiri. Berbagi kasih kepada orang lain melalui perbuatan baik, bukan dengan memaksakan ajaran. Menjadi teladan kejujuran, kesopanan, dan keadilan di mata masyarakat. Berikut adalah contoh. Yang pertama, Yesus Kristus selalu melayani semua orang, termasuk orang asing dan mereka yang berbeda pandangan dengannya. Kisah para rasul, jemaat mula-mula hidup rukun dengan sesama manusia, dan kasih mereka menjadi saksi yang nyata. Jadi kesimpulan dari penyuluhan kita hari ini, kita sebagai umat Kristen menjaga kerukunan adalah wujud ketaatan kepada firman Tuhan dan cara kita memuliakan nama Tuhan di dunia ini.
perbedaan adalah anugerah, dan kerukunan adalah tugas suci yang harus kita wujudkan bersama. Saya mengajak kita semua, mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari lingkungan terdekat kita. Jadilah garam dan terang dunia yang membawa damai bagi semua orang. Shalom.